Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah pagi hari yang cerah ini, perkenalkan nama saya Muhammad Sabar Fajri dan teman saya Bangkit Kuntoro. Saya Vijagia. Saya Davi Abi Irawan. dari kelompok 2 mata kuliah Tafsir Ayat Hukum Ekonomi akan mempresentasikan yang berjudul Ayat-ayat membangun prinsip dasar ekonomi Islam. A. Makna, prinsip, dan dasar ekonomi Islam. Prinsip utama yang dipegang oleh ekonomi Islam dalam menjalankan berbagai kegiatan ekonominya adalah yang pertama ada at-tauhid, ilahiyah, prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan, dan prinsip moral akhlak yang merupakan manifestasi dari prinsip nubuwah. Jadi prinsip-prinsip dalam membangun ekonomi Islam yang dipegang itu adalah pertama at-tauhid ya. Yang terus prinsip kemanusiaan, keadilan, dan moral akhlak yang merupakan manifestasi dari prinsip nubuwah. Ketiga prinsip tersebut menjadi perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi yang lainnya. Jadi prinsip tiga itu membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi yang lainnya. Lanjut. Berbagai kegiatan ekonomi yang berdasarkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala melakukan harus dengan tujuan untuk mencari ridho. Jadi ekonomi Islam tersebut prinsipnya guna untuk bertujuan untuk mencari ridho. Kenapa tadi at-tauhid diutamakan? Karena adanya kepercayaan kepada Sang Ilahi. Dengan menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan selain untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi melakukan ekonomi Islam tersebut tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Selanjutnya, prinsip akhlak persatuan antara ekonomi dan akhlak akan terlihat jelas pada tiap-tiap langkah. Ya, lebih baik ekonomi dalam proses produksi, konsumsi maupun distribusi. Seorang muslim yang tidak baik, maka mereka tidak akan bebas dalam melakukan sesuatu seperti apa yang diinginkan dan hanya untuk kepentingannya. Terus, sedangkan seorang muslim yang baik, mereka akan terikat dengan imam dan akhlaknya pada setiap kegiatan ekonomi yang dilakukannya, baik dalam menjalankan dan mengembangkan usaha maupun menginfakkan harta yang dimilikinya. Prinsip manusia, nilai-nilai kemanusiaan harus tertanam dalam sebuah kegiatan ekonomi seperti menyayangi semua manusia. Terus manusia tersebut terlebih kaum yang lemah, misalnya anak yatim, piatu, fakir miskin, ibnu sabil, dan lain sebagainya. Tahu keadilan karena ekonomi Islam menganut sistem ekonomi yang adil dan tidak menafikan hak individu maupun masyarakat. Ekonomi Islam menjadi ekonomi Islam yang tidak menyia-nyiakan, menindas, dan merugikan. Akan tetapi ekonomi Islam menyatukan kepentingan pribadi dan juga kemaslahatan masyarakat sehingga terjadinya keseimbangan. Sesungguhnya dalam ekonomi Islam, prinsip-prinsip utama harus benar-benar dipegang dalam menjalankan seluruh aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Selanjutnya, dasar-dasar yang digunakan dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi adalah Al-Quran, Al-Hadis, Ijma. Karena ketiga sumber tersebut sudah menjadi sumber atau dasar hukum pokok dalam menjalankan segala sesuatu yang sesuai dengan syariat agama Islam. Redaksi dan terjemahan ayat-ayat yang membangun prinsip dan ekonomi Islam. Jadi adanya ayat ini memperkuat adanya prinsip-prinsip membangun ekonomi Islam tersebut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu para hakim dengan maksud agar kamu memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Jadi prinsip dari ayat tersebut mengatakan dengan ekonomi Islam adalah agar kamu
mendirikan sebuah ekonomi Islam itu tidak dengan jalan riba atau dengan cara memakan harta orang lain dengan jalan dosa, walaupun kamu mengetahuinya. Terus yang kedua, di dalam An-Nisa ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma fadalallahu bi ba'dukum ala ba'din lirijali nasibum mimma taksabu walin nisa'i nasibum mimma tasabna was'alullahu min fadli innallaha kana bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah berlebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ta'kulu sebagai fi'il mudhari dari kata akala yang berarti makan, dan apabila dikaitkan dengan makna di atas dengan memakan harta dalam hukum ekonomi Islam, maka maknanya menjadi mengambil, mencuri, dan merampas. Selanjutnya ada amwalakum. Kata amwala sebagai isim dan kata akum sebagai domir dari kata mula mala yang berarti harta. Selanjutnya ada batili sebagai isim mufrad karena bermakna tunggal yang berasal dari batil dan berarti batil atau rusak secara salah. Selanjutnya ada selanjutnya adalah wat menjadi fi'il mudhari dari kata dala. Kalian memberikan harta kepada hakim sebagai suap agar kalian mendapat putusan pengadilan yang bergantung pada kalian. Selanjutnya adalah lisum sebagai isim ma'rifat karena kemasukan ala yang berarti dosa atau cara untuk melakukan dosa dengan cara yang lalim atau aniaya. Kata ma'atu dan fil. Yang kelima ada tata mau menjadi fiil dan wa'a sebagai domir berasal dari kata mana yang memiliki arti mendambakan. Yang keenam adalah fasol sebagai fiil berasal dari kata fasol yang memiliki arti telah menegrahkan. Yang ketujuh adalah nasitu sebagai isim berasal dari kata nasoba yang memiliki arti adalah bagian. Yang ke-8 adalah aktasabu. Kata aktasabu berasal sebagai fiil dan 2a sebagai domir berasal dari kata kasaba. Kasaba yang memiliki arti mereka mendapat penghasilan. Yang ke-9 adalah ati sebagai fiil berasal dari kata ati dan yang memiliki arti jadi berikan. Yang ke-10 hakohu. Kata hakko menjadi isim dan kata hu sebagai domir. Jadi lafaz hakohu menjadi isim domir yang berasal dari kata hakohu, aku yang memiliki arti haknya. Yang terakhir adalah buya. Kata li sebagai lam at-ta'il, buah sebagai fi'il yang berasal dari kata robiya yang memiliki arti meningkatkan. Ini kita menyambung asbabul nuzul atau munasabah ayat. Dari ayat Al-Baqarah ayat 188, Sa'id bin Jair berkata, istri Qais bin Abbas berselisih dengan istri Abdan bin Aswad Al-Hadan tentang sebidang tanah. Lalu di surat An-Nisa ayat 32, Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, kamu pria dapat ikut berperang sedangkan kami kaum wanita tidak dapat ikut berperang. Dan bagi kami hanya separuh warisan yang
diterima laki-laki. Kemudian turunlah ayat ini. Terus dari surat Ar-Rum ayat 38-39 membahas barang siapa yang memberikan sesuatu kepada seseorang dengan harapan akan membalas dengan memberikan lebih banyak daripada yang telah diberikan, maka pemberian yang demikian tidak berpahala di sisi Allah. Tafsir dan penjelasan ayat-ayat yang membangun prinsip dasar hukum ekonomi Islam di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk memakai harta orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan Islam. Dia mengidofahkan kata anwal kepada damir untuk menginsyarakan bahwa sebenarnya harta adalah solider. Karena setiap orang dilarang mengganggu harta orang lain dan dilarang diganggu hartanya. Memakai dengan jalan yang batil mencakup segala benda yang diambil dengan cara yang tidak benar seperti riba atau judi. Karena itu diambil dengan tanpa imbalan, suap, pembelaan, pengadilan dengan cara yang batil. Nah, selanjutnya, memakan harta anak yatim secara lalim, upah joget atau bernyanyi, upah pelacur, upah mantra dan penghataman Al-Quran, harta yang diambil dengan cara menipu, memalsukan, dan jenis-jenis lainnya yang tergolong harta haram mengantarkan kepada neraka.